Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Syahkufti dengan NIM 1682401 dari TPBF SRT TP 2024. Di sini saya bertujuan untuk merangkai nih rangkaian simfoni atau kegiatan simfoni dari D0 sampai dengan D4. Ini D4 gitu kan. Oke, pertama di D0. Di D0 sendiri ini ada kita melakukan bonding gitu, kayak kan baru pertama kali ketemu juga kan, kayak melakukan bonding per kelompok, terus bikin yel-yel, terus membahas tentang ada mentoring juga. Nah, dan diajarin tentang kayak kepemimpinan dan kebaikan. Terus di day pertama ini dijelasin oleh Kasa, pemateri dari simfoni, itu tentang hukum kekekalan rahmat. Lalu dijelaskan bahwa kita harus mencari diri, kayak manusia nih apaan sih gitu kan. Nah, jadi manusia ini tugasnya untuk berpetualang mencari jati diri, keluar dari zona nyaman, mengambil resiko untuk tujuan hidup dari dunia yang baru, kayak masih itu aja gitu kan. Dan manusia ini juga diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Lantas kita sebagai mahasiswa bisa melakukan apa sih dari tujuan-tujuan manusia ini? Selain menjadi pemimpin, pasti nggak semua jadi pemimpin kan. Yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa saat ini adalah melakukan rahmat, menyampaikan rahmat yang sudah diberikan dari Tuhan untuk disampaikan kembali gitu kan rahmatnya. Mungkin bisa jadi ilmu rahmatnya atau rahmat yang lain, tapi bukan rahmat teman saya intinya. Terus lalu diadakan mentoring bersama mentor kelompok yang membahas tentang seberapa kuatnya manusia dan setidak berdayanya apa manusia tanpa Allah. Itu di day pertama. Lalu di day kedua dilaksanakan di gedung GKU 2. Lalu disajikan materi tentang kafah, muslim kafah. Muslim kafah itu apa sih? Muslim kafah adalah muslim yang beragama secara totalitas, yaitu dengan beriman dan tunduk kepada segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Menjalani keseharian hidupnya dengan hukum agama secara konsisten dan tentunya berakhlakul karimah. Nah, Muslim kafah sendiri bukanlah sebuah pilihan namun sebuah keharusan, karena dengan Islam kafah maka akan tenang dan dunia akhirat. Tentunya harus diridhoi dengan Allah ya. Hidup kekal di surga, mendapatkan pertolongan Allah, menjadi beruntung dan meraih kemenangan. Oke, di day ketiga. Day ketiga ini membahas tentang dakwah. Di day ketiga ini kami melakukannya di Masjid Al-Jabar Gede Bage dengan perjalanan konvoy asik motor dan angkot, kayak naik rame-rame gitu kan, dari jam 7 pagi ke Gede Bage, kayak wow, oh my god. Tentang dakwah, yaitu dalam bahasa adalah mengajak menuju jalan kebaikan dengan upaya menyebarkan atau mengajak lewat perkataan maupun perbuatan. Banyak sekali ya jalan dakwah, bahkan ada saja perkataan maupun perbuatan yang tidak kita sadari bahwa kita tuh sedang berdakwah gitu kan, kayak menyebarkan kebaikan. Contohnya kayak mengingatkan orang untuk sholat, itu tuh berdakwah. Terus kayak ngajak orang kajian, itu sudah berdakwah gitu kan. Alasan berdakwah karena kita ingin benar gitu, bukan karena sudah benar, tapi ingin membuktikan bahwa kita tuh benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita peduli bukan karena jijik atau apati untuk efek, bukan karena jijik untuk efeknya belah gitulah. Dah, kelibet. Oh, malu. My god. Oke. Nah, untuk efektivitas berdakwah itu yang pertama adalah make it relevant, sesuatu yang relevan dengan apa yang akan didakwakan. Jadi nggak boleh yang terlalu imajinasi banget gitu loh. Kayak kebayang nggak sih terlalu omdo. Nah, terus yang kedua, make it easy, dibuat gampang aja. Buatlah mudah dengan mencari
jalan yang benar tapi gampang gitu loh, gampang diterima. Mungkin dengan dakwah ala-ala Gen Z yang ada slang-slangnya gitu kan. Dakwah tuh nggak harus yang ribet, baku, membosankan dan sangat menekan gitu, tapi bisa jadi dengan easy listening, apalagi untuk para Gen Z gitu kan. Terus yang ketiga ada make it a part of life. Biasakan dakwah yang kita lakukan setiap hari gitu loh, kayak jangan berdakwah lewat teori aja tapi kita belum ngelakuin. Kita yang sebagai yang pendakwah gitu tapi kita nggak ngelakuin apa yang kita dakwahin gitu, kayak itu omong kosong jadinya. Jadi ada 3 yang guys. Yang pertama make it relevant, harus relevan atau logis lah. Terus make it easy, gampang didengar atau easy listening atau gampang mudah dimengerti. Terus make it a part of life, harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terus strategi dakwah itu ada dai plus D. Dai, dekati, buat Islam relevan dengan kehidupan sehari. Ajak dari hal-hal dan kebiasaan kecil. Iringi, buat circle yang nyaman sebagai rumah baru. Itu sama aja sih kayak yang tadi aku jelasin, yang relevan, easy, part of life. Tapi ini versi dai, D-nya for dekati, A-nya ajaki, dan I iringi. Terus kami juga dapat nih mentoring tentang kondisi Palestina oleh Bu Maimun Herawati. Diperlihatkan kondisi Palestina, berbagai aksi kejam yang dilakukan Israel kepada Palestina. Memang Palestina memilih untuk mempertahankan Palestina tanah air Nabi gitu kan. Tanah para Nabi. Lalu disebutkan juga bahwa relasi Israel sangatlah luas sehingga tak mudah juga untuk menjatuhkannya. Dan di day keempat ini adalah day pembuktian. Dalam day pembuktian ini kami disajikan tentang materi mengenai gamais. Apa itu gamais? Ada apa sih di gamais dan segala macam. Nah, gamais itu merupakan rumah, tempat keluarga, tempat yang nyaman dan ramah serta inspiratif agar menjadi teladan bagi yang lain. Juga tempat untuk lembaga dakwah ITB yang didirikan pada 30 Agustus 1987. Wow, udah 55 tahun kurang lebih. Berstatus sebagai UKM ITB dan UKM Masjid Salman ITB yang beranggotakan seluruh mahasiswa muslim ITB dengan jumlah 238 pengurus. Wow, lumayan banyak ya. Terdapat gamais wilayah, yaitu perpanjangan tangan gamais dalam setiap fakultas yang dikelola tahun pertama dan kedua. Contohnya seperti di TPB FSR sendiri. Di FSR sendiri itu ada KISER, Keluarga Islam Seni Rupa. Kenapa sih gamais gitu kan? Untuk amar ma'ruf nahi munkar, menolong agama Allah, dan tentu untuk kita yang nantinya akan menjadi pemimpin harus dibekali dengan ajaran agama Islam yang benar dan kuat. Oke. Selain itu, beberapa program gamais atau kerja unggulan itu ada PMG Gamais, Simfoni, Anissa D, RCA, The Ramadan on Campus. Nah, sekian dari saya tentang isi kegiatan selama simfoni ini nih. Bermanfaat banget sih jujur, kayak kita diajari tentang rahmat, jadi lebih bersyukur, terus diajari kepemimpinan, diajari tentang empati terhadap Palestina, kayak kita lebih terbuka lagi gitu kan tentang apa yang terjadi sama saudari muslim dan muslimah di Palestina sana gitu. Proud. Tepuk tangan, terima kasih untuk simfoni sudah membuka mata saya, sudah memberikan siraman rohani kepada saya juga. Dan ya segitu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.